sholawat Emrah. Dan saya dari pembacaan sholawat Emrah itu sholawat yang paling pernah dicatat di dalam Serat Centini yang khas asli Jawa. Nah, dari saya mentransliterasi dan menerjemahkan itu, saya mendapati kesimpulan yang maha dahsyat. Bagaimana orang Jawa mencandra nabinya, melukiskan, tapi lukisannya itu bukan dengan bahasa yang biasa, tapi melukiskan dengan pasemon, dengan metafora dan lain sebagainya. Dari bacaan saya itu, saya kemudian sampai berkesimpulan orang Jawa itu sudah bisa menjangkau nabinya bukan lagi sebagai sosok semata, tapi orang Jawa sudah bisa menjangkau nabinya sebagai pendar cahaya nur yang memendar di dalam kalbunya. Keren sekali, dan itu saya yakin sudah satu tulisan jadi nanti saya akan persembahkan untuk Diva. Karena ini harus, saya bayangin harus dikabarkan kepada dunia. Iya, saya bayangin ini harus dibaca. Kita selama ini membaca sejarah Muhammad jauh sekali. Muhammad itu ada di sana, di Arab. Saya tuh pernah ketemu, ada tetangga saya yang ketemu sama orang awam di kota gede. Tanya, orang awam ini, bayangin, Mas, menurut Pak jenengan pendapat Anda tentang Nabi Muhammad itu gimana Pak? Apa jawaban orang awam ini? Jawabannya sederhana. Nabi Muhammad ini, Mas, orang yang sudah selaras pikiran, jiwa, dan tindakan. Saya terpukul. Ini jawaban bukan lahir dari membaca sejarah sirah Nabi. Ini orang yang membaca Muhammad sudah dari perspektif dalamnya. Kemudian saya bertanya, apa lanskap kultural yang membentuk orang Jawa itu sampai kepada kesimpulan ini, yang kemudian pendarannya itu ditangkap oleh orang kota gede tadi. Ternyata Muhammad itu dibayangkan sebagai nur, cahaya. Kalau dalam bahasa orang Jawa itu sebagai nur cahaya, sang yang nur cahaya. Apa sang yang nur? Nur itu kan artinya cahaya, cahaya artinya cahaya, nurun ala nur, nurun fauqa nur. Begitu. Jadi itu bahkan sudah jadi istilah kunci di dalam tradisi pewayangan kita. Nanti ada nur rosyo, nanti pendaran cahaya Muhammad itu kemudian hadir di dalam diri kita, bernama nur rahsyo atau nur sir di dalam diri kita, yang itu nanti akan memandu kita dalam menjalani perjalanan hidup ini. Nah, makanya kalau jenengan bisa cek seluruh aliran kebatinan yang ada di Jawa, itu simpulnya hanya satu, tentang konsep Nur Muhammad. Nah, masalahnya ini, fakta ini kemudian pasca kita dijajah oleh Belanda, fakta ini hilang. Kemudian aliran-aliran kebatinan itu mensamarkan ini. Nur Muhammad itu kalau dalam tradisi Kristiani itu logos, Mas. Oh, kalau dalam tradisi ini istilahnya apa lagi? Jadi akhirnya kita nggak terhubung lagi dengan sosok insan kamil yang pernah hadir di bumi ini. Sebenarnya Allahumma sholli ala Muhammad. Akhirnya begitu. Nanti mungkin naskah itu untuk saya membayangin ini orang yang pernah tanda petik bertemu, orang yang pernah dicerahi oleh nur yang sudah masuk di dalam kalbunya. Saya membayangkan Mas Edi pernah mengalami itu, dan saya akan kasihkan naskah itu kepada Mas Edi. Dan saya bayangin begini, orang Pakistan, orang India, orang Arab harus tahu bahwa kita orang Jawa ini sudah terlalu sangat dalam sebenarnya menghayati nabinya. Bahkan nabinya itu bukan lagi sosok, tapi sesuatu cahaya yang sudah memendar di dalam kalbunya. Itu harus dikabarkan bahwa ada tradisi yang sudah sampai ke situ begitu. Makanya nanti di cerita Sholawat Emrah itu isinya kisah kelahiran Nabi itu hanya cerita tentang cahaya Nur Muhammad begitu, yang manifest ke dalam realitas dunia ini. Nah itu, bahkan saya membayangkan ini harus diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris agar orang-orang luar tahu, atau kalau perlu orang Arab tahu bahwa capaian mereka menjangkau Muhammad itu apakah sudah sebanding dengan orang Jawa mencapai sang nabinya, begitu kira-kira. Nah itu terus dihukum, tapi kira-kira begitu. Nah, seiring tadi saya cerita soal Nur Muhammad tadi, saya ingin memulai apa isinya buku ini kira-kira. Saya nanti sekalian menjawab
Dari pertanyaan-pertanyaan ini sebenarnya saya rangkum. Tadi itu sempat kepikiran, isinya buku saya ini sebenarnya sudah terangkum dalam tembang lir ilir. Lir ilir tandure kusung ilir. Itu ilir itu apa? Lir itu kayak aliran. Ilir itu aliran sungai. Lir itu maknanya seperti aliran sungai. Saya membaca terjemahan lir ilir di Google, di macam-macam itu saya nggak puas. Salah semua itu. Nggak paham. Jadi itu tentang perjalanan hidup. Kata kuncinya adalah laksana perjalanan aliran hidup begitu. Nanti aliran hidup, perjalanan hidup itu sebenarnya tidak mendatar, tapi menaik. Penek no bimbingku ini tentang perjalanan ruhani manusia untuk meningkatkan kualitas ruhani kemanusiaannya. Makanya penek no bimbingku itu maksudnya apa bimbing? Itu simbol ajaran ruhani Islam yang 5 rukun tadi. Jadi dia naik, perjalanan ini naik. Jadi proses berkemanusiaan, untuk mengutuhkan proses berkemanusiaan kita, itu Anda harus mengalami perjalanan hidup ini, tapi dalam rangka perjalanannya naik, dipandu oleh sebuah ajaran tentang panduan rohani bernama Islam. Ini rumusan orang Jawa, bukan rumusan orang Arab. Perjalanan ini naik. Apa yang penting dari panduan rohani ini, dengan datangnya pancaran rohani ini, akan membantu membenahi, merekatkan bajumu, agemanmu yang sudah robek-robek. Apa maksudnya dondomono julumatono kanggo sibo mengko sore? Itu sebenarnya kan kalau orang Jawa itu memahami apa yang disebut agama itu. Agama itu ageman. Pakaian yang membuatmu cantik. Apa maksudnya? Perilaku keberagamaan. Perilaku keberagamaan kita itu sudah sobek di pinggir-pinggirnya, sudah diterpa angin, sobek kanan kiri seluruhnya sudah sobek. Pandunya adalah bimbingan rohani tadi. Tapi kalau Anda pakai bimbingan rohani yang rukun 5 itu, Anda juga perjalanannya nggak boleh datar, Anda harus naik ke dalam, tapi sekaligus naik, karena di dalam nanti ada mumpung padang rembulan. Itu Sang Nur Muhammad nanti yang akan membimbing perjalanan kita tadi. Mumpung jembar kalangannya itu maksudnya apa? Kalau teman-teman lihat bulan itu kan ada keliling lingkarannya itu namanya kalangan. Jadi bukan latar itu ya. Itu kalangan, jadi keliling lingkar sirkel yang mengelilingi bulan. Kalau pas bulan purnama itu kayak luas sekali lingkarannya itu. Nah itu punggung jebar kalangan. Nah ini ada 3 pandu. 1, perjalanan menuju diri yang dipandu oleh nur di dalam diri, agar dia tidak dibenarkan oleh kecenderungan nafsu kita. Kita juga perlu bimbingan tekstual bernama Al-Quran dan lain sebagainya. Jadi ini 2 perjalanan. Kita sebagai manusia yang sebenarnya di hakikat terdasar diri kemanusiaan kita itu terhubung dengan Tuhan, tapi kita juga punya diri kecil, punya nafsu, punya pamrih, punya jangka pendek pertimbangan dan lain sebagainya. Akhirnya kadang-kadang tertutup, pancaran hati nurani yang memancar itu ketutup, sehingga perlu didialektikakan dengan teks, nas, rukun 5 tadi. Nah ini kayak semacam. Nah isi buku ini saya kira-kira mungkin singkat, kira-kira 1 tentang perjalanan kemanusiaan. Perjalanan kemanusiaan itu apa? Perjalanan mengolah, meningkatkan kualitas kemanusiaan kita. Dengan cara apa? Mengolah potensi kita, potensi kemanusiaan kita, dari mulai cipta, pikiran kita, karsa, kehendak dan raga kita, kemudian jiwa, kemudian yang di dalam jiwa namanya rasa. Nah kalau Anda dengar definisi Kuncoro Ningrat tentang kebudayaan, itu kan definisinya hasil cipta karsa rasa manusia. Kalau kita ganti sebagai kata budaya jadi kata kerja, mengolah cipta karsa rasa manusia, alias apa? Mengolah kemanusiaan kita. Rumah kita tambah bagus, arsitektur kita tambah bagus, bertetangga kita tambah bagus, nilai-nilai kemanusiaan itu semakin meningkat. Nah, proses menjadi manusia itu sebenarnya kan
proses berkebudayaan, proses berbudaya. Makanya menurut saya nih, makanya saya ingin menyodorkan proses berbudaya itu ajaran paling terdasar dari agama ini. Agar kamu meningkat kualitasmu sebagai manusia. Tapi jangan menganggap manusia yang biologis saja, tapi manusia itu di dasar rohaninya ada fakultas rohani untuk menjangkau yang sejati, yang Tuhan begitu, yang paling tinggi, sumber dari keberadaan ini. Nah, proses berkemanusiaan, proses berkebudayaan untuk meningkatkan kemanusiaan kita itu akhirnya proses beragama. Makanya tujuannya agama itu sederhana, ingin meningkatkan kualitas kemanusiaan kita yang punya dorongan hewani, nabati dan lain sebagainya itu meningkat menjadi manusia yang punya kualitas rohani. Itu adalah proses budaya, kalau dalam istilah Jawa disebut sebagai suluk, perjalanan menaik, mengolah diri kemanusiaan kita hingga mencapai kualitas manusia yang utuh, manusia yang paripurna begitu. Dalam bahasa tasawuf yang dulu disebut sebagai insan kamil, disebut sebagai janmo utomo, disebut sebagai manusia budiman di Melayu misalnya. Itu seluruh ajaran ini hanya mengajarkan tentang bahwa berislam itu adalah ajaran yang menyempurnakan kemanusiaan kita, alias proses berbudaya agar kita tidak lakot kholaqnal insana fi ahsani taqwim. Jadi kayak ini ciptaan sempurna atau kamu bisa turun derajatnya ke hewan. Nah, ajaran terdasar ini ajaran proses berkemanusiaan, meningkatkan kualitas. Nah, visi terkait berkebudayaan itu, berkemanusiaan itu adalah, saya membayangkan puncaknya itu adalah ajaran terdasar dari agama yang nanti puncaknya kalau dalam bahasa Islam disebut sebagai akhlak, budi pekerti dan lain sebagainya. Karena kalau orang nggak mungkin berbudi pekerti kalau dia tidak gulung-mentah kemanusiaannya. Akhirnya ini proses beragama yang paling sublim, paling terdasar bahkan. Saya ingin tanya misalnya, Anda menafsir Al-Quran, itu agama atau budaya? Itu kerja akal. Kerja akal, olah cipta. Bahwa teks nasnya itu agama ya, tapi sebagai kerja kemanusiaan, makanya tafsir itu berubah. Karena itu olah cipta karya rasa kita. Begitu. Makanya nanti tak terpisahkan antara proses berkebudayaan dan proses berkemanusiaan maupun proses terdasar kita beragama. Ingin meningkatkan kualitas seluruh syariat, jalan ketetapan di dalam agama itu hanya ingin mengawal agar kita menjadi manusia yang utuh. Kenapa kita dilarang ini? Kenapa kita harus seperti ini? Agar ingin mengantarkan manusia itu menuju kemanusiaan tertingginya, kemanusiaan ruhaninya. Makanya proses berkebudayaan itu adalah proses beragama yang paling dasar yang ingin diserukan oleh Islam. Nah, dari mana saya dapat visi ini? Ternyata saya dapat visi ini dari ajarannya para wali tanah Jawi. Kemudian yang kemudian dibungkus dan sudah jadi tradisi sampai hari ini dan belum hilang. Diserat-serat, disuluk, dibabat dan lain sebagainya itu masih jelas di situ panduannya. Masalahnya nggak ada lagi yang mengilmui. Akhirnya kita agama ini kehilangan visi kemanusiaannya. Agama tinggal juklak juknis. Agama sudah jadi. Ini haram, ini halal, ini halal. Orang datang harus patuh terhadap petunjuk pelaksanaan maupun petunjuk teknis yang sudah jadi. Akhirnya nggak memanusiakan. Lah saya belum mau taat ya. Dia nggak peduli dengan pergulatan kemanusiaan kita. Pokoknya taat atau keluar. Ini agama model apa yang mengasingkan ini? Kita itu manusia, nggak milih. Kita tahu-tahu lain ceprot di Jawa, kita tahu lain ceprot di berbicara dalam konteks kebudayaan tertentu. Saya tiba-tiba lain ceprot berbahasa Jawa. Di sini saya mikir itu bahasa Jawa, walaupun saya nggak ngomong misalnya. Ketika saya menafsir Al-Quran, ya pasti tak translate ke bahasa Jawa saya atau bahasa Indonesia saya. Nah ini penting. Jadi untuk menjangkau aspek partikular dari yang terberi dari kita itu menjangkau yang universal dari ajaran agama itu prosesnya gimana? Nah itu perlu menunggu proses
berkemanusiaan. Nah, daulat kebudayaan sebenarnya begini. Proses visi tentang Islam yang ingin meningkatkan kualitas kemanusiaan kita itu tergambar dalam tradisi Sufisme di dalam tradisi Jawa. Itu hanya pengen ngajarin, pengen ngawal orang-orang Jawa ini, orang-orang Nusantara itu ketemu dengan realitas tertingginya. Makanya nanti olahnya komplit, nggak hanya olah hitam putih, itu hanya satu tahapan di dalam beragama. Kalau dalam tradisi orang Jawa itu syariat, tarikat, hakikat, makrifat begitu. Islam itu harus kafah, nggak boleh hanya syariatnya tok. Itu bagian paling lahir. Anda misalnya berjilbab, pakai busana begitu, ya itu penting. Tapi itu bagaimanapun yang lahir. Hati Anda ya harus sampai hakikatnya dong. Kalau enggak nanti yang jilbab Anda yang masuk surga saja. Iya benar kan? Benar enggak? Kalau Anda misalnya begini, saya bayangin kalau Anda sholat misalnya, secara fikih Anda misalnya jengklat-jengklik, tapi misalnya pikiran Anda, cipta Anda misalnya belum bisa menerima, masih blunder. Apakah sholat Anda mungkin sudah dihitung sholat, tapi pikiran Anda belum sholat, apalagi hati Anda, karena masih blunder. Alias dimensi hakiki Anda, secara hakiki Anda belum sholat, secara dohir Anda sudah. Nah, kira-kira begitu. Islam itu harus rentangnya dari yang lahir sampai yang batin. Udkhulu fis-silmi kafah itu maksudnya bukan sistem politiknya Islam, sistem ekonominya Islam, kayak hati itu enggak. Anda berislam harus kafah, lahirnya juga berislam, batinnya juga harus Islam. Mohon maaf, lahir dan batin, lahir batin itu kok muncul di sini dan itu diserap. Akhirnya berislam kita itu meningkat sebuah tahapan dari mulai ketaatan disiplin ragawi sampai nanti menuju kepada disiplin jiwa dan rasa terdalam kita. Kalau Anda sudah sampai di situ, Anda akan sampai kepada kualitas hakiki dalam beragama ini. Persis tadi dicontohkan cinta tadi. Misalnya gini, saya mencintai istri saya di lubuk hati terdasar saya tanpa ragu, saya mencintainya. Tapi di mata istri saya, dia nggak bisa menjangkau hati saya. Dia butuh fakta dohir. Dia akan butuh syariatnya. Saya mau berangkat kuliah nggak dianterin. Itu saya ragu atas perasaan cintanya. Ya kan gitu kan? Kok saya mau beli pakaian kok nggak dibeliin? Jangan-jangan perasaan cintanya yang di hatinya itu bohong itu. Nah, ini kesatuan lahir yang batin ini yang disebut sebagai kafah. Nah, visi mengolah kemanusiaan yang dari aspek lahir sampai yang batin, dari aspek karsa kehendak yang paling luar sampai ke rasa terdalam, itu adalah proses berkebudayaan atau proses olah ruhani sebenarnya. Cuma masalahnya definisi kebudayaan sekarang di kampus-kampus kita kehilangan visi ruhaninya. Akhirnya ini semata dibayangkan manusia sebagai makhluk biologi semata. Akhirnya pikiran dianggap mental, cipta dianggap hanya otak dan lain sebagainya. Nggak ada sesuatu yang ruhani. Kalau dulu istilah untuk menyebut akal itu ya nur, akal, hati nurani, sesuatu yang bercahaya. Rasa terdalam kita itu sir merupakan pancaran dari cahayanya Tuhan yang berpendar di dalam diri kita, kan sebenarnya begitu. Nah, kalau kita tekun mengolah ini dalam bahasa tradisional, kita bersuluk mengolah diri, mengolah potensi dari paling luar kepada yang paling dalam, kita akan terhubung dengan realitas kesejatian dari kenyataan hidup ini, begitu. Nah, ternyata olah berkebudayaan itu kalau di dalam tradisi yang saya baca dari mulai Sunan Kalijogo, Sunan Bonang, Sastro Gendingnya Sultan Agung, sampai kepada Ronggo Wasito dan Yosodipuro, itu hanya mengajarkan untuk tegaknya alif kedirian di dalam diri. Itu yang saya sebut sebagai kedaulatan. Jadi Anda itu madeg pribadi sendiri, seluruhnya lahir batin. Maksudnya begini, kalau Anda nggak terlalu bisa mikir, Anda akan disetir oleh orang lain yang lebih tahu dari Anda. Bagaimana caranya mendaulatkan pikiran misalnya? Sekarang saya tanya, kampus-kampus kita itu sekarang jadi konsumen pengetahuan atau produsen pengetahuan? Jelas konsumen. Karena alias belum bisa mikir sendiri.
Bikin teori sendiri nggak bisa, alias ngikut, alias tidak mandiri, alias tidak berdaulat secara pengetahuan. Tepuk tangan dong. Misalnya begitu, jadi